Bendera merah putih berkibar di rumah jabatan atau rujak Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar pada Minggu 17 Agustus 2025. Puncak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 berlangsung khidmat. Pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Sulsel gagah serentak mengibarkan bendera. Sekitar pukul 9.45, merah putih sudah berdiri di ujung tiang tertinggi. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman berdiri sebagai inspektur upacara. Andi Sudirman tampil elegan dengan setelan pakaian dinas upacara atau PDU bernuansa putih. Dirinya menggenggam tongkat komando selama upacara, sementara Ketua DPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi membacakan naskah proklamasi. Hijab merah dipadukan dengan jas tutup hitam memperlihatkan ketegasan Ketua DPRD Sulsel tersebut. AKBP Junaidi bertindak sebagai komandan upacara, sedangkan perwira upacara Mayor Infanteri Ibrahim. Dari jajaran peserta upacara hadir anggota DPR RI Nurdin Halid hingga Syamsur Rizal, kemudian Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Mustika Ilham. Hadir pula mantan Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah juga turut duduk di antara peserta upacara. Pelukan hangat Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman ke Nurdin Abdullah disaksikan pejabat usai upacara. Perbincangan sekejap tersaji antara mantan pasangan gubernur dan wakil gubernur ini. Andi Sudirman Sulaiman dan Nurdin Abdullah sama-sama melempar senyum di balik topi pembicaraannya. Sementara pejabat sekitarnya turut tersenyum menyaksikan pertemuan dua tokoh pemimpin Sulsel tersebut. Usai berbincang, keduanya mengabadikan momen spesial itu dengan bersuah foto. Ini spesial ya karena pas kemerdekaan 80 tahun ya. Kalau di Bali 08. Nah, Bapak Presiden Asta Cita, alhamdulillah capaian-capaian beliau sudah menunjukkan tren positif dari swasembada pangan, stok beras Sulsel 500.000 tertinggi sepanjang sejarah sekarang stok kita. Ya, jadi itu cukup untuk 6 bulan kalau terjadi force measures dalam keadaan memaksa ya. Yang tidak ada pertanian maka itu cukup 6 bulan untuk Sulawesi Selatan. Itu pertama terpanjang yang bisa kita punya. Yang kedua, kemudian program-program Bapak Presiden juga terkait masalah harga beras dalam periode sebelum kemerdekaan. Alhamdulillah petani sangat senang ya, dan tentu ini juga menjadikan kita, karena kita 70% 80% petani ya dan nelayan, ini insya Allah lebih baik. Kalau untuk Sulsel sendiri, kita rangkaiannya mulai dari launching sea plan. Ya, mudah-mudahan sea plan-nya nanti ini karavan insya Allah sebentar lagi yang lebih besar kapasitasnya. Kemudian nanti itu akan angkutan untuk pariwisata dan emergency case. Kemudian Trans Sulsel kita sudah launching sebagai rangkaian kemerdekaan juga untuk 2 koridor, sekitar berapa armada, 27 armada, 26 armada, dan kita akan menambahkan beberapa koridor lagi. Kemudian kita juga sudah meluncing kemarin, sudah berjalan untuk stunting ya, 15.120 anak stunting kita berikan insentif 1 juta per anak. Kemudian kita juga melakukan pendampingan PMT, pendampingan gizi, dan juga ada kesehatan bergerak, dikirim dokter spesialis ke pulau-pulau. Alhamdulillah senang sekali masyarakat di pulau. Ada sampai 100 pasiennya per hari untuk internal. Jadi ternyata memang di pulau-pulau itu juga rindu dengan dokter spesialis, karena selama ini berhadapan dengan dokter-dokter umum saja. Maka kita dorong program PKB namanya, pelayanan kesehatan bergerak ya. Kemudian beberapa program kita nanti sebentar lagi insya Allah, termasuk subsidi ATR juga kita harus lanjutkan. Kenapa? Karena kalau kita tidak subsidi, itu tidak akan terjadi ya. Maka makna kemerdekaan ini adalah sebagai momentum untuk menggerakkan kembali ekonomi, membalikan kondisi yang kemudian mungkin masih perlu diperbaiki, dan mempertahankan posisi yang sudah baik. Apa alasan tadi tidak melakukan? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.